Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing ya tentang tips membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab ya. Pembahasan ini saya jadikan sebagai pelengkap ya dari buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Ya, di buku itu sudah saya jelaskan tentang bagaimana caranya kita membuat kalimat sederhana dalam bahasa Arab dan juga cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab. Antum bisa baca di sana ya, dan e-booknya bisa di-download gratis ya. Silahkan antum download dan pelajari. Nah, supaya kita lebih semakin paham ya tentang cara menyusun kalimat dan cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab, maka saya akan berikan beberapa tips membuat cerita pendek sederhana dalam bahasa Arab ya. Yang pertama tipsnya adalah dengan membuat variasi jumlah ismiyah. Ya, membuat variasi jumlah ismiyah. Kita sudah bahas bahwasanya jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim dan tersusun minimalnya dari mubtada dan khobar, yaitu definisi jumlah ismiyah. Dan juga kita sudah bahas apa itu mubtada khobar ya. Mubtada adalah isim ma'rifat yang berharokat akhir dhammah yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim nakirah yang berharokat akhir dhammah yang memberitakan mubtada. Ya, susunan mubtada khobar membentuk jumlah ismiyah. Nah, kita bisa ya membuat cerita pendek sederhana dengan menggunakan variasi jumlah ismiyah. Kita awali dengan susunan sederhana ya, ada mubtada, ada khobarnya. Dan kita bisa ya menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita untuk kita buat kalimat atau untuk kita ceritakan. Ya, misalnya di kita sekarang berada di kamar ya. Di kamar kita misalnya ada apa? Ada kasur, ya ada ranjang, ada kasur, ada bantal, atau mungkin ya di kamar kita ada buku juga ya, buku-buku. Nah, kita bisa ceritakan tuh. Ya, misalnya as-sariru, ya, ranjang itu as-sariru kabirun, ranjang itu besar. Ya. Atau misalnya al-wisadatu, bantal itu al-wisadatu saghiratun, kecil, atau jamilatun, bagus gitu. Ya, bisa kita ceritakan ya benda-benda yang ada di sekitar kita dengan membuat susunan jumlah ismiyah. Atau misalnya kalau mau lebih fokus, misalnya ya kita ambil benda ya, misalnya gelas nih. Kita ambil gelas, kemudian kita letakkan di atas meja. Nah, sekarang kita ceritakan gelas itu. Misalnya al-kubu jamilun, gelas itu bagus. Atau al-kubu kabirun, gelas itu besar. Atau misalnya warnanya al-kubu aswadu, gelas itu hitam. Nah, kita buat kalimat sederhana seperti ini ya. Kita bisa manfaatkan buku kumpulan kosakata yang kita punya ya. Kalau antum punya buku kumpulan kosakata, ya kosakata isim fiil terutama ya, isim fiil dan juga huruf, silakan manfaatkan ya untuk menyusun jumlah ismiyah. Bagi yang belum punya, antum bisa mencarinya di internet atau bisa membelinya di toko-toko buku ya. Atau antum bisa juga memanfaatkan buku yang sudah kami susun ya. Buku kumpulan kosakata isim, fiil dan juga huruf. Ya, di sana sudah dikelompokkan isimnya. Ada isim yang berkaitan dengan benda-benda yang ada di kamar mandi, di kamar, di rumah, di sekolah, ya dan lain sebagainya. Dan juga fiilnya juga begitu, sudah dikelompokkan. Ya, kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas di rumah, di sekolah, di masjid dan lain sebagainya. Silakan dimanfaatkan untuk membuat susunan sederhana seperti ini. Ya, susunan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar. Nah, kalau kita sudah mahir ya membuat susunan mubtada dan khobar, kita bisa lanjutkan dengan membuat variasi khobarnya. Ya, misalnya dengan khobarnya kita buat berbentuk syibul jumlah. Ya, kita sudah bahas ya, syibul jumlah itu adalah susunan huruf jar plus isim atau dzaraf plus isim. Misalnya ya al-kubu alal maktabi. Ya, al-kubu alal maktabi. Gelas itu berada di atas meja. Ya, khabarnya alal maktabi, syibul jumlah. Atau pakai fauqa, pakai dzaraf juga bisa ya. Al-kubu fauqal maktabi. Ya, gelas itu berada di atas meja. Ya, artinya sama. Ya, saya sudah bahas ya perbedaan ala dengan fauqa.
di buku 144 catatan bahasa Arab. Ya, silakan antum baca di sana, dan di sana juga banyak ya pembahasan menarik yang bagi para pemula itu sangat penting ya untuk diketahui. Nah, ini ya, kita bisa memvariasikan khobar berupa syibul jumlah. Atau kalau misalnya kita ilmu nahwunya sudah tingkat lanjutan, nanti khobar ini bisa juga berupa jumlah ya, jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Jadi ya silakan antum terus perdalam ilmu nahwunya supaya nanti bisa membuat kalimat dengan lebih bervariasi. Nah, kemudian ya kalau kita sudah membuat susunan mubtada khobar yang khobarnya berupa syibul jumlah, kemudian kita bisa ya membuat kalimat yang lebih panjang. Misalnya, ya kita bisa membuat kalimat yang susunannya itu pertama syibul jumlah, kemudian isim nakirah yang berposisi sebagai khabar muqaddam. Mubtada muakhar afwan. Syibul jumlah yang posisinya sebagai khabar muqaddam, kemudian ada isim nakirah yang berposisi sebagai mubtada muakhar. Ini juga pembahasannya sudah diberikan ya di buku Belajar Menyusun Kalimat dan Cerita Pendek Sederhana dalam Bahasa Arab. Misalnya ya, fil ghurfati kubun, ya di dalam kamar ada sebuah gelas. Kemudian kita buat susunan jumlah ismiyah mubtada khabar, al kubu kabirun, gelas itu besar. Nah, seperti itu. Atau misalnya nih, di depan rumah kita ada sebuah pohon yang besar. Kita bisa buat kalimat amamal baiti, di depan rumah syajaratun, ada sebuah pohon. Asyajaratu kabiratun, pohon itu besar. Atau misalnya ya, di belakang rumah kita ada kebun yang luas. Kita bisa ceritakan wara al baiti bustanun, ya di belakang rumah ada bustanun, sebuah kebun. Al bustanu wasi'un, kebun itu luas. Kemudian ya kita bisa ceritakan lagi misalnya fil bustani zahratun, di dalam kebun ada sebuah bunga. Az-zahratu jamilatun, bunga itu indah. Nah, ini ya susunan seperti ini kita buat sebanyak-banyaknya. Kita buat sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan ya buku kumpulan kosakata yang sudah kita miliki. Nah, ini tips pertama ya, membuat variasi jumlah ismiyah. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan tips yang kedua ya, semoga bermanfaat. Silakan antum latih ya menyusun cerita pendek sederhana menggunakan jumlah ismiyah ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.